Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke guys, kembali lagi bersama gua Muhammad Zaki Fauzan. Kali ini kita bakal ngebahas tentang ilmu kalam atau ilmu tauhid, tentang iman, kufur, nifak, dan syirik. Oke. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Jangan lupa kalian tinggalkan like kalau kalian suka video ini, dan jika kalian tidak suka ini, tinggal kalian skip dan pindah ke video yang lain. Oke? Masuk aja langsung ke pembahasan pertama, yaitu adalah iman. Iman menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan menurut Islam, pengertian Islam adalah pembenaran dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan kita sehari-hari. Iman bisa identik dengan kepercayaan atau sesuatu yang kita percaya, entah itu kepercayaan kepada orang tua, orang lain. Tapi iman yang kita bakal bahas di sini adalah iman kepada Allah. Iman itu ada 6. Yang pertama ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasulnya, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk membahas iman ini adalah secara singkatnya, iman adalah kepercayaan kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala melewati dengan cara kalian beribadah dengan rajin, terus beribadah kalian taat, kalian melakukan kegiatannya, kalian melakukan hal-hal yang baik, dari mulai beribadah dan segalanya yang semata-mata hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kedua kita langsung saja ke pengertian kufur. Kufur secara bahasa berarti menutup. Sedangkan menurut definisi syar'i berarti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya baik dengan mendustakan ataupun tidak. Artinya kufur ini adalah lawan kata dari kata syukur, yang artinya kita kufur, yang artinya kita tidak bersyukur atas apa yang kita berikan oleh Allah. Biasanya kufur ini identik dengan orang-orang yang sombong. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang sombong itu tidak akan percaya bahwa semua yang ia usahakan atau semua yang ia dapatkan adalah berasal dari Allah. Dia hanya berkata, ini dari usaha kerja kerasku, dari kerja kerasku, bukan dari pemberian Allah Subhanahu wa taala ataupun yang lain. Padahal tidak semua hal yang dilakukannya atau kerja kerasnya tidak akan berhasil daripadanya doa dan bersyukur kepada Allah sebagai jalan terbaik kita untuk. Nah, itu bukan salah satu memperkuat keimanan kita. Yang ketiga langsung saja ada pengertian nifak. Nifak berasal dari bahasa an-nafaq, artinya lubang atau terowongan yang digunakan untuk bersembunyi. Sedangkan menurut syar'i, makna nifak ialah menampakkan keislaman dan kebaikan serta menyembunyikan kekafiran dan keburukan. Makna nifak secara terminologi adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Mungkin secara singkat di sini definisikan adalah orang yang bermuka dua ya guys. Kenapa? Karena yang pertama dia lebih sering menunjukkan keislamannya, tapi di dalam hati kecilnya dia itu seorang yang nifak. Nifak ini kan atas sebenarnya kekufuran atau kekafiran. Berarti orang yang dia berlomba-lomba dalam mencari kebaikan, tapi sebenarnya dia kufur kepada Allah. Dia itu enggak. Itu semata-mata hanya ingin mendapatkan sebuah pengakuan dari orang-orang kalau wah, orang ini Islamnya bagus. Tapi dalam hatinya tidak. Dia hanya semata-mata ingin mendapat pengakuan dari orang lain guys. Oke, jadi nifak itu sangat berbahaya dan sangat berat kaitannya ya. Langsung saja kita ke pengertian berikutnya, yaitu pengertian syirik. Syirik ialah menyamakan selain Allah dalam hal-hal yang seharusnya ditujukan untuk Allah, seperti berdoa meminta kepada selain Allah, atau memalingkan suatu ibadah tertentu seperti menyembelih hewan kurban tapi bukan untuk Allah ya. Mungkin di sini budaya kita sering kan melakukan itu, seperti mungkin pemujaan kepada alam atau pemujaan kepada laut, nikmat bumi, nikmat laut, yang sebenarnya ketika kalian membeli sesajen atau menyembelih hewan kurban, tapi itu bukan Allah, bukan diberikan lagi, tapi untuk diberikan kepada alam, seperti melarung atau mungkin kepada lembut atau sesajen yang biasa ada di hutan. Kita lihat kan ya di beberapa video yang lalu dan dari teman-teman kita sendiri. Pokoknya untuk syirik ini adalah menduakan Allah, yang artinya kita percaya adanya kekuatan yang lebih besar selain dari Allah.
Biasanya ini dilakukan kepada orang-orang yang syirik atau orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah. Nah, biasanya orang-orang yang kufur nikmat ini cenderung mereka berbuat syirik. Seperti mereka percaya pada cincin yang biasa mereka bilang pembawa keberuntungan, pembawa kehokian. Nah, itu juga termasuk syirik, tapi itu syirik kecil. Oke, next kita langsung saja ke beberapa sebab terjadinya kufur. Yang pertama, ada mendustakan atau tidak mempercayai sesuatu yang harusnya diyakini dalam syara. Yang kedua, ragu terhadap sesuatu yang jelas dalam syariat agama. Yang ketiga, berpaling dari agama Allah. Yang keempat, kemunafikan. Nah, ini yang paling berbahaya, munafik. Selanjutnya ada sombong terhadap perintah Allah seperti iblis. Yang keenam, tidak mau mengingkari kebenaran Allah, bahkan dibarengi dengan memeranginya, padahal yakin hati kalau itu benar. Nah, seperti ada dalam poin tadi, ada poin kemunafikan, artinya orang yang munafik, orang yang bermuka dua, orang yang di depan beda dengan di belakang. Artinya dia orang yang harus kita hati-hati ya, karena orang-orang seperti itu banyak untuk saat-saat ini, apalagi sekarang zaman-zaman akan mengalami pergantian presiden, banyak sekali orang-orang yang munafik. Oke, lanjut saja kita ke perbedaan iman, kufur, nikmat, dan syirik. Yang pertama ada perbedaan dari keempat ini adalah yang akbar. Semuanya mengeluarkan perilakunya dari Islam dan pelakunya mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka ia kekal selama-lamanya di neraka. Mungkin perbedaan secara signifikan yaitu iman artinya benar kepercayaan kan. Sedangkan kalau kufur artinya seseorang yang tidak bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nifak itu hanya orang yang menyembunyikan kekafirannya tapi dia Islam di luar, atau orang yang ingin dilihat keislamannya tapi sebenarnya di dalam hatinya itu seorang yang kufur. Yang ketiga syirik. Ini syirik lebih jelas lagi ya perbedaannya dengan yang lain. Dia itu adalah perbuatan yang menduakan Allah Subhanahu wa taala dan menganggap bahwa ada kekuatan terhebat dan terbesar selain dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya ada sedangkan untuk asgor atau tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan jika pelakunya mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah, maka ia berada dalam kehendak Allah. Jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah akan mengampuninya. Tapi jika Allah tidak berkehendak untuk mengampuninya, Allah tidak akan mengampuninya. Dalil tentang itu sedikit dari perbedaannya ya. Oke, kita langsung saja lanjut ke dalil tentang iman, kufur, nifak, dan syirik. Yang pertama ada hadis Quran surat Al-Hujurat ayat 15 yang berarti sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjuang dan berijtihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu orang-orang yang benar. Nah, sudah jelaskan tentang dalil tadi bahwa orang-orang yang benar dan percaya kepada Allah, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang berijtihad dengan harta dan jiwanya, itulah orang-orang yang beriman. Nah, untuk orang yang tidak beriman, pasti kalian tahu, yaitu orang-orang yang pasti kufur, pasti nifak, dan pasti syirik. Yang artinya mereka itu bakal jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mungkin itu saja yang bisa dibahas pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu dari saya video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.